Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Febri Deplin, SSIMPD, guru di SDIT Kro 1 Kota Bengkulu, Jalan Semeru, nomor 22, Sawalebar, Kota Bengkulu. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai materi pembelajaran simbiosis atau hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, materinya adalah materi kelas 5 SD, tema 5, subtema 2, muatan IPA. Hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Dan materinya adalah lanjutan dari materi sebelumnya yang berjudul rantai makanan, aliran energi, dan siklus nutrien. Langsung saja kita. Oke, baik. Mari kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Aku ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita akan mempelajari yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan membaca, kalian diharapkan mampu memahami dan menjelaskan hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, jangan lupa pakai masker ya. Di sini tolong diperhatikan sejenak, ada hal penting yang ingin disampaikan berkenaan dengan penggunaan masker dan 3M. Berikut adalah cuplikan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Bengkulu. Untuk kita cermati, kita perhatikan gambar. Gambar hijau itu bebas dari COVID. Gambar kuning itu adalah resiko rendah, gambar orange itu adalah resiko sedang, dan gambar merah itu adalah resiko tinggi. Ini disampaikan per tanggal 21 November 2020. Khusus di Kota Bengkulu ada 3 kategori zona merah, yaitu Ratu Agung, Gading Cempaka, dan Selebar. Kemudian resiko sedang itu ada di Singganan Pati, dan daerah yang lain itu adalah resiko rendah. Jadi, teman-teman harapkan agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu 3M. Nah, dari kabar itu juga per tanggal 21 November kemarin itu ada 39 orang yang terdampak positif COVID-19. Untuk itu sekali lagi kita tetap, ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk tetap kita menjaga dan saling mengingatkan untuk kebaikan kita bersama. Oke, tetap pakai masker di mana saja dan kapan saja, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun. Baik, oke, kita langsung ke materi pelajaran hari ini ya. Mari bersiap-siap dan mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih ingat kalian dengan pengertian ekosistem? Kemudian, apakah kalian masih mengingat apa itu pengertian dari rantai makanan? Yang ketiga, apa pengertian komponen biotik dan abiotik? Nah, kali ini kita akan belajar meramu ketiga pengertian yang ada di depan kita ini. Dengan adanya ekosistem, maka terbentuk sebuah rantai makanan, dan di dalamnya terdapat komponen biotik dan abiotik. Kemudian nanti ada hubungan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Itulah yang disebut dengan simbiosis. Nah, apa itu simbiosis? Perhatikan dengan baik ya. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Artinya, hubungan timbal balik itu terjadi pada makhluk hidup yang
hidup dalam ekosistem yang sama. Ingat ekosistem apa saja? Bisa ekosistem laut, ekosistem sawah, ekosistem danau, dan lain sebagainya. Nah, simbiosis itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kita kenal sebagai simbiosis mutualisme, atau yang dikenal dengan saling menguntungkan, dan nanti kita akan bahas lebih jauh. Kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini bisa disingkat dengan satunya mendapat keuntungan dan satunya tidak mendapatkan keuntungan, juga tidak mendapatkan kerugian apapun. Dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme itu adalah simbiosis yang tidak menguntungkan salah satu makhluk hidup. Nah, lebih jelas akan kita bahas sesaat lagi. Pengertian. Yang pertama, kita akan membahas tentang simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Seperti dijelaskan sebelumnya, simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Nah, adalah ketergantungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Artinya, dalam hubungan kedua organisme ini, tidak ada pihak yang dirugikan. Pada umumnya, makhluk hidup yang melakukan simbiosis mutualisme akan mengalami kerugian jika tidak melakukan simbiosis. Oleh karena itu, kehadiran makhluk hidup lain menjadi begitu penting bagi hewan atau bagi makhluk hidup yang bersimbiosis mutualisme. Perhatikan gambar ini ya, itu adalah gambar seekor kupu-kupu di atas kembang atau di atas bunga. Contohnya dapat dilihat pada hubungan antara kupu-kupu dan lebah dengan bunga, di mana bukan saja kupu-kupu atau lebah saja yang diuntungkan dengan mendapat sari makanan dari bunga. Bunga juga dapat terbantu dalam penyerbukan karena adanya kupu-kupu dan lebah. Nah, selain lebah dan kupu-kupu dengan bunga, hubungan lainnya yang menggambarkan simbiosis mutualisme adalah bakteri Rhizobium, Leguminon sarum, dan tanaman polong-polongan. Kenapa bisa? Karena bakteri Rhizobium adalah bakteri yang berfungsi menyuburkan tanah dengan cara mengikat nitrogen yang terdapat dalam udara bebas. Nah, dengan adanya bakteri ini, tanaman polong-polongan menjadi lebih subur. Bakteri Rhizobium sendiri akan mendapatkan makanan dari tanaman polong-polongan. Tanaman polong-polongan ini lebih kita kenal dengan kacang-kacangan, begitu ya. Nah, hal yang tidak jauh berbeda terjadi antara manusia dengan bakteri khusus yang disebut dengan bakteri Escherichia coli ya. Hampir terbata-bata. Escherichia coli atau disingkat dengan E. coli yang ada di usus besar untuk proses pembusukan. Nah, dengan adanya bakteri ini di dalam tubuh, manusia dapat mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan di dalam usus besar. Sedangkan bagi bakteri E. coli sendiri mendapatkan keuntungan karena bisa mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan pada usus besar. Begitu ya. Nah, yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan ketergantungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sementara makhluk hidup lainnya tidak dirugikan. Nah, lihat gambar anggrek yang sangat cantik ini. Contohnya terdapat pada hubungan antara anggrek dengan mangga, di mana anggrek tumbuh dan berkembang dengan menempel pada pohon mangga. Fungsinya adalah agar anggrek mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan fotosintesis. Dengan menempel pada pohon mangga, anggrek akan mendapatkan cahaya matahari, air, dan zat anorganik dari kulit batang. Sementara pohon
tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan dengan keberadaan tumbuhan anggrek ini. Contoh lainnya bisa dilihat pada ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora mempunyai semacam alat pengisap yang memungkinkannya dapat menempel pada hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan hiu yang berupa remah-remah dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan, juga tidak dirugikan. Nah, selain pada anggrek dan ikan remora, contoh lain dari simbiosis komensalisme bisa dilihat pada rayap dengan protozoa, di mana protozoa hidup di dalam saluran pencernaan rayap dan mencerna selulosa dari kayu. Protozoa akan mendapat keuntungan dari interaksi tersebut karena dapat berlindung di dalam tubuh rayap, sementara rayap tidak akan mendapat pengaruh apapun. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Nah, ingat ini gambar apa? Contohnya terdapat pada hubungan parasit dengan inangnya. Berbagai mikroorganisme penyakit yang hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan bersifat parasit. Parasit hidup dapat mendapatkan makanan dari inangnya, yaitu tubuh manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Tetapi parasit tidak memberikan apa-apa kepada inangnya tersebut. Contoh lainnya adalah hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak adalah hubungan antara nyamuk dengan manusia. Nyamuk akan menggigit dan menghisap darah kita, bahkan jenis nyamuk tertentu bisa menyebabkan penyakit mematikan seperti demam berdarah atau malaria. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapatkan darah, tetapi juga dapat berkembang biak. Namun bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Hampir mirip dengan hubungan manusia dengan nyamuk, hubungan antara sapi dengan cacing hati juga merupakan salah satu contoh simbiosis parasitisme. Dengan berdiam di tubuh sapi, cacing akan mendapatkan keuntungan berupa makanan dari sapi. Sementara sapi akan mengalami kerugian karena kesehatannya menjadi terganggu dan membuat terserang penyakit. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar pertama adalah gambar seekor kerbau dengan 8 burung jalak. Yang kedua adalah gambar yang berwarna kuning, itu adalah tali putri dengan inangnya. Dan ini adalah pengalaman yang sangat mengesankan ketika di Pulau Tikus. Dan jangan fokus dengan gambar orangnya ya, karena itu gambar Ustadz. Kita fokus kepada ikan badut dan anemon laut. Oke, dari gambar ini nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah pencerahan apa yang diinginkan dari akhir dari video pembelajaran ini. Sudah dicermati? Oke, cukup ya. Nah, tugas dan latihan kalian adalah tentukanlah termasuk simbiosis apakah kerbau dan burung jalak, tali putri dan inangnya, dan yang ketiga adalah anemon laut dan ikan badut. Jawab seperti biasanya, jawab di kolom komentar pada video ini, tuliskan nama kalian lengkap, nama kelas, kemudian jawaban. Oke, kita putar sekali lagi ya. Ada kerbau dan burung jalak, ada tali putri dan inangnya, dan ada anemon laut dengan ikan badut. Baik, sudah jelas bukan? Gampang sekali. Dan kalian sudah pasti tahu jawabannya, dan jawabannya disertakan di kolom komentar. Baik, demikianlah materi pelajaran IPA hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama menjaga ekosistem agar tetap seimbang. Semoga menambah kedekatan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih.